Islam di masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Islam tidak tumbuh dalam keadaan yang mudah, di mana pada masa awal umat muslim adalah kelompok kecil yang hidup di bawah tekanan, ancaman, dan ketidakadilan. Namun semua itu berubah seiring berjalannya waktu, dengan hadirnya para pemimpin besar dalam sejarah Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa ini, Islam berada pada fase menjaga keutuhan umat. Ancaman kemurtadan, perpecahan, dan pemberontakan menjadi tantangan yang utama. Fokus kepemimpinan adalah mempertahankan fondasi iman dan persatuan kaum muslimin. Berbeda dengan masa sebelumnya, ketika Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah kedua, Islam memasuki fase baru, fase kekuatan dan kematangan. Di bawah kepemimpinannya, Islam tidak hanya bertahan, tetapi berkembang pesat dan tampil sebagai peradaban besar. Umar bin Khattab dikenal sebagai sosok yang tegas dan berwibawa. Namun, di balik ketegasannya, ia adalah pemimpin yang sangat lembut terhadap rakyatnya. Ia memandang jabatan sebagai amanah, bukan kehormatan. Setiap keputusan diambil dengan rasa takut kepada Allah. Salah satu perbedaan besar pada masa Umar dalam sistem pemerintahan yang mulai tertata. Ia membentuk administrasi negara, membagi wilayah kekuasaan, menetapkan gaji para penjabat, dan membangun sistem pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Di masa Umar, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, tidak ada keistimewaan bagi penjabat atau keluarga khalifah. Semua sama di hadapan hukum Islam. Inilah yang membuat Islam dihormati bahkan oleh orang yang tidak memeluknya. Perluasan wilayah Islam di masa Umar bin Khattab berlangsung sangat cepat. Kekaisaran Persia runtuh, wilayah Sam dan Mesir berada di bawah pemerintahan Islam, hingga Yerusalem. Namun penaklukan ini bukan dengan pemaksaan agama, melainkan sebagai rasa aman dan keadilan. Penduduk non-muslim diberi perlindungan, kebebasan beribadah, dan jaminan keamanan. Hal ini sangat berbeda dengan sistem penindasan yang banyak terjadi pada kekuasaan sebelumnya. Jika pada masa awal Islam fokus utama adalah mempertahankan agama, maka pada masa Umar, Islam tampil sebagai sistem kehidupan. Negara hadir untuk melayani rakyat, bukan sebaliknya. Seperti dalam satu kisah terkenal, Umar memikul sendiri karung gandum untuk diberikan kepada seorang ibu dan anak-anaknya yang sedang kelaparan. Ia tidak ingin amanah kepemimpinannya dipertanyakan di hadapan Allah kelak. Perbandingan paling jelas antara masa sebelum dan saat kepemimpinan Umar adalah perubahan wajah Islam di mata dunia. Dari agama yang tertekan, Islam menjadi kekuatan yang dihormati karena keadilannya, bukan karena ketakutan. Namun, Umar tidak pernah berbangga atas kejayaan itu. Ia hidup sederhana, berpakaian biasa, dan menolak kemewahan. Baginya, kemewahan seorang pemimpin adalah penderitaan bagi rakyatnya. Warisan kepemimpinan Umar bukan hanya tentang wilayah yang luas, tetapi tentang nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Semoga dari kisah kepemimpinan Umar bin Khattab kita dapat mengambil pembelajaran berharga tentang arti kepemimpinan sejati dalam Islam.